Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Di dalam rumah tangga, seorang laki-laki, imam di dalam rumah tangga, dia punya kewajiban memberi nafkah. Dan yang namanya nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan yang layak dan wajar pada umumnya keluarga dan wanita di tempat tersebut. Kalau selagi hidup di Cirebon begini, tidak usah ngukur hidupnya di Amerika atau di Singapura begitu. Nah, maka yang wajib adalah nafkah untuk mereka. Tidak semua daripada harta suami dijadikan nafkah, tidak. Jika seandainya seorang suami punya gaji 5 juta rupiah, kemudian kebutuhannya 1,5 juta, ya 1,5 juta. Selebihnya bisa buat bangun masjid dan sebagainya. Bukan milik istri semuanya. Nah, seperti itu, bukan semuanya milik suami, milik istri. Akan tapi haknya istri adalah betul. Dari harta suami adalah haknya istri. Yaitu istri untuk urusan nafkah. Nafkah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah, seperti itu. Kemudian uang istri, memang istri tidak punya kewajiban bernafkah sama suami. Memang selagi seorang istri mendapatkan penghasilan yang murni miliknya istri. Adapun miliknya suami sebagian untuk nafkah, selebihnya bisa untuk ibunya, untuk yang lain-lainnya. Nah, seperti itu. Makanya Anda sebagai seorang istri, selagi nafkahmu sudah dicukupi, Anda tidak usah bertanya, kenapa kau membantu masjid di sana, wahai suamiku? Kami dengar di akhir-akhir ini suatu berita, kami tidak terlalu mendengar sih, katanya ada satu orang yang mengatakan bahwasanya suami itu kalau memberikan kepada ibunya sendiri harus pengetahuan istrinya, harus hitung-hitungan istrinya. Bilang istrinya pelit begitu, tidak izin. Bisa bahaya itu, istrinya nggak tahu, nggak peduli dengan mertuanya. Maka wahai para istri yang solehah, kalau suamimu ternyata baik-baik dengan bapak ibunya, Anda harus bangga dong. Nggak perlu bertanya berapa yang Anda berikan, yang penting Anda sudah cukupi. Jangan rusak hati Anda. Cara berpikir Anda tuh yang panjang. Gini loh ya, kalau Anda merasa tidak nyaman dengan suami Anda yang sudah mencukupi nafkahnya untuk Anda, kemudian suami Anda baik-baik dengan bapak ibunya, atau ibunya membantu terus pada ibunya, lalu Anda usil karena Anda sempit pandang. Jika suatu ketika Anda punya anak laki-laki, ayo, Anda pengen jadi apa anak Anda? Agak panjang sedikit dong berpikirnya. Anda apakah pengen punya menantu seperti Anda? Yang di saat anak laki-laki Anda bantu Anda, menantu Anda rewel? Ayo. Ya, kok rewel suaminya? Coba Anda punya anak laki-laki, menikah dengan perempuan katanya cantik jelita. Tapi setiap kali anak Anda bantu ke Anda, pasti cemberut menantu Anda. Enak atau enggak begitu? Coba Anda cerdas sedikit. Sebab hidup yang tidak begitu caranya. Ya mana yang butuh deh. Bahkan suami istri yang dahsyat, bukan ngurusi mertua saja ya, orang tua. Tetangga kalau fakir bantu dong. Abang, sepertinya kalau kita ini bertahan lapar sedikit oke deh. Tapi tetangga ini jangan-jangan keluar dari iman. Loh, ngalah. Abang, kita makan enak hari ini. Setiap hari makan enak, seminggu makan enak terus. Sekarang jadwal makan enak kita tunda. Hanya 5 hari saja. 2 harinya makan enak untuk tetangga, gimana abang? Kan begitu istri yang baik. Sekarang suaminya bantu mertuanya ribut, bantu orang tuanya ribut. Atau sebaliknya, suami sudah istri yang bantu bapak ibunya juga ruwet. Kamu sudah diserahkan kepadaku, ngerti enggak? Kamu harus izin kalau ngasih kepada bapak ibumu. Wahai suami yang kurang ngaji, istrimu bisa membagi-bagikan uangnya kepada siapa saja sesuka hatinya, asalkan itu duitnya. Akan tapi kalau duit Anda, iya harus izin dengan Anda. Nah, kami tidak ingin hidup tidak enak kayak begini. Yang kami rindukan adalah hidup Anda begini. Kalau Anda mendengar istri Anda membantu orang tuanya, Anda bertanya, sayang, kamu baru kirim ke Umi sama Abah ya? Iya bang, kenapa tidak ngasih tahu Abang? Biar saya tambah dong. Kamu ngasih berapa coba? 2 juta, astagfirullah, 2 juta. Kasih tambah lagi, ini dari Abang. Oh, cakep nih. Suaminya juga begitu, transfer ke orang tuanya. Istrinya bertanya, abang baru transfer ke Umi ya?
Bisa Pak, punya abang? Iya, karena sangat butuh. Abang ngasih berapa? 3 juta. Bang, 3 juta untuk apa? Karena kebutuhan banyak, ada adik 3. Saya tambah bang, ini anting saya. Aduh, gitu yang kami rindukan. Jangan mikir duitku. Ini hidup apa semacam itu? Anda tahu indah kan? Permesa, indah itu seperti itu. Kemudian gimana membangun ekonomi yang tepat itu, yang baik itu? Kalau kucuran air dari PAM itu adalah sudah mulai mengecil, ya kan? Agar ke rumah tangga itu cukup airnya, maka penggunaannya yang diatur. Kan begitu, penggunaannya diatur. Itu orang cerdas begitu, sudah ngerti PDAM itu nyalanya jam 3 pagi. Makanya semua keluarga harus tahu dong, nah kita hanya dapat aliran air jam 3 pagi, kita akan nampung, tapi tolong makainya pelan-pelan sedikit, sayangnya jangan sampai belum sore sudah habis. Itu cerdas. Coba yang nggak cerdas, sudah tahu airnya tidak lancar, pakainya semua jam itu, jadi jam duhur sudah kehabisan air. Begitu juga ekonomi, hai hamba Allah. Jika Anda merasa bahwasanya pemasukan Anda kecil, maka yang harus Anda pikir tentang pengeluarannya. Suatu ketika kami duduk dengan satu orang, dia biasa dengan gaya hidup mewah, pas Krismon waktu itu, usahanya banyak runtuh, tapi dia tampak senyum. Cuman dia apa? Dan dia seorang ngerti bagaimana membangun ekonomi dan menjaga ekonomi. Maka Bu ya, yang saya selesaikan adalah pengeluaran. Saya biasanya satu hari itu ada langganan 5 media, ada 3 koran sama apa gitu. Ya karena keadaan begini saya jadikan 2, saya potong 3. AC saya biasanya nyala tuh sehari 4 AC malam, saya jadikan jadi 2. Dan semua saya mengurangi begitu. Nah, begitu loh cara berpikir itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah orang harus paham berapa pemasukannya, lalu bagaimana mengatur pengeluarannya. Yang kita perlukan cerdas ini. Orang kalau tidak mengerti mengatur pengeluaran, biarpun grojokannya gede, keluaran gede, tetap saja habis. Bahasanya wong Jawa dari ngani jebol. Nggak bisa menampung. Jadi biarpun penghasilannya banyak, tetap tidak punya apa. Tapi kalau orang cerdas, biarpun sedikit pemasukan, tapi bisa mengatur ini itu, karena pengeluarannya ditata. Maka makna pengeluaran ditata ini kami simpulkan dalam bahasa sederhana, biasakan hidup sederhana, hai hamba Allah. Jangan mengikuti gaya hidupnya orang. Biarpun suaminya kerja dengan gaji tinggi, tapi kalau istrinya pengeluarannya nggak teratur, tetap saja nyungsep tuh. Suaminya hanya jadi kuli di luar negeri sana. Pulang di rumah nggak jadi apa-apa. Kenapa? Tas istrinya double 6 yang harganya jutaan semuanya. Action dipikir suaminya di luar negeri dan sebagainya, padahal maksud suaminya agar bisa nabung. Tapi istrinya tidak ngerti bahasanya harus kita mengatur pengeluaran. Maka jangan sampai Anda hanya menggedekan kerannya di atas sana, tapi tidak pernah mengatur bagaimana cara penggunaan airnya. Anda harus bisa biasakan dengan sederhana. Maka kesederhanaan itu adalah kekayaan sebelum Anda mendapatkan kekayaan. Yang biasa tidak pernah merasa minder dengan makan nasi liwet, nggak usah minder, nggak usah. Apalagi dengan pasangan sudah nyaman. Kadang action gayanya, belanjanya harus supermarket, gaya. Masaknya pun nggak mau dengan pakai kompor, kotor, karena dia pernah kerja di luar negeri, pakai listriknya nggak tahu habis berapa itu. Semuanya action, semuanya serba canggih dan sebagainya, padahal nyungsep dia. Seperti itu, hai hamba Allah. Biasakan dengan kesederhanaan. Karena enak kan tidak harus mahal, ya kan? Lauk yang paling enak adalah apa? Anda makan pada waktu Anda sudah mulai lapar, enak. Nasi putih pun ternyata hanya kesiram kecap sedikit saja sudah rasa nyaman, enak sekali. Dia sambal terasi, sambal apa gitu.
Jadi jangan sampai hidup Anda tersiksa. Anda tersiksa oleh cara hidup Anda. Maka biasanya nasihat pertama kami untuk anak-anak pemula yang baru menikah adalah biasakan dengan kesederhanaan. Jangan memikirkan merek baju. Beli baju aja sampai harus ratusan ribu bahkan jutaan. Puluhan ribu saja sudah cantik kan. Seperti itu. Rambut rumah tangga semampu kita. Cuman kadang-kadang pergaulan, gaya hidupnya niru orang lain, tersiksa dia. Temannya beli ini, dia ingin beli itu dan sebagainya. Dia akan tersiksa. Sehingga harus beli sesuatu yang belum waktunya, alias kredit. Tersiksa dia. Itu kan belum waktu beli sesuatu belum waktunya. Belum waktunya dibeli, maksain dia. Biarpun gajinya 10 juta misalnya. Mobilnya kredit, motornya kredit. Habis kredit 8 juta, sisa 2 juta. Misalnya, yang 10 juta kan gede gajinya. Bukan karena hobi kredit istrinya. Semuanya kredit, tasnya kredit. Kan sekarang model kredit teman-temannya bayar. Teman-temannya. Gara-gara anaknya sekolah di sekolah bonafit, sekolah elit itu ternyata yang jualan. Mulai kulinernya juga, itu ya yang sekolah-sekolah agak elit begitu. Ini biasanya ibu-ibu sambil nganterin anaknya sekolah tuh habis nganter sekolah langsung kuliner bersama, pergi ke sana kemari. Patungan habis. Suaminya suruh kerja keras di luar negeri di sana. Ternyata di rumah dihambur-hamburkan sama istrinya. Atau kebalikannya, istrinya kerja di luar negeri, ternyata di rumah dihambur-hamburkan sama suami. Tidak begitu, wahai hamba Allah. Hidup biasakan dengan kesederhanaan terlebih dahulu. Membiasakan dengan sederhanaan, hidup akan enak. Kekayaan yang sesungguhnya. Gak usah gengsi deh dengan sepeda engkol. Sepeda ternyata enak. Dari sini ke pondok, makanya saya katakan, anak-anak Buya yang ada tinggal di perkampungan ini, kalau datang ke pondok aja pakai sepeda motor, saya tertawain Anda itu. Naik sepeda biar sehat. Saya naik sepeda tadi. Naik sepeda enak, cuma berapa 10 menit. Naik sepeda 15 menit, itu kan sehat. Pakai motor, pakai ini dan sebagainya. Nggak pakai bensin, lumayan nanti. Kalau nggak pakai bensin ditabung bisa jadi bakso. Nah ini kan udah. Biasakan dengan sederhana. Jangan kalah sama orang Jepang. Orang Jepang itu biasa jalan kaki. Dengan teknologi yang maju itu sudah katanya sih, kita belum tahu sebenarnya. Cuman waktu kita ke sana memang banyak orang jalan. Waktu kita ke sana banyak orang jalan. Mungkin sudah ditarget sambil olahraga deh. Kantor saya pastikan 10 menit sebelum waktunya saya sudah berangkat jalan kaki. Sampai di sana sehat. Awet muda. Biasakan dengan sederhanaan. Jangan hidup gaya manja-manja yang ternyata bukan sehat bagi Anda. Tidak sehat di fisik. Tidak sehat fisik, tidak sehat di ekonomi juga. Maka kita harus sehat fisik, sehat ekonomi. Biasakan dengan kesederhanaan seperti itu.